Masih jomblo semua kan? Si jomblo ya? Oh, oh enggak. Oh, enggak. Kalau diem berarti udah pada punya. Udah punya ya. Loh, ada akses itu. Aja udah punya. Kok bapaknya nggak? Bapaknya nggak tahu. Masya Allah. Ya tadi melek teknologi, menggunakan LMA gitu. Selain jemput bola, apa yang harus kita lakukan gitu Pak biasanya? Memang. Pak Yadi dan Kang Lukman. Pilih pertanyaan ini atau 3 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat sekali bertemu lagi deh. Aduh, Enggak pada puasa ya? iya. Bertemu lagi dengan saya pagi Papa Yogi. di acara Solem. Mama Yesalim. Masya Allah. Masya Allah. Kalian semangat sekali. Ada apa dengan kalian? Ada apa ya? Nah, tidak apa-apa. Baiklah, saya suka dengan permainan kalian ya. Baik sobat muslim, kali ini apa namanya Solusi Muslim Program Media bertemu ya, kita bertemu lagi di acara Solusi Muslim yang kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Mudah-mudahan puasa sobat muslim lancar. Kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang dimana ayahnya ini adalah anak dari kreatif kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Yadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada Kang Lukman. Assalamualaikum Kang Lukman. Waalaikumsalam. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Yadi ini memang briefing ya mah Ajeng ya buat masuk. Kayaknya niat banget nih masuk podcast nih kayaknya nih. Ya udah persiapan ya Pak ya? Bukan. Belum persiapan ya. Puasanya lancar Pak Alhamdulillah lancar. Pak Yadi Alhamdulillah. masih lancar. Masih lancar alhamdulillah sekarang. Oke, Pak Yadi Belum bocor kata orang. belum bocor. Bagus. bocor. Jangan atuh. Kalau bocor mah di Oke Pak Yadi dan Kang Lukman, kita sekarang ngobrolin tentang tema layanan online di Jemaat Ahmadiyah. Ini memang diangkat dari requestan sobat muslim yang yang menanyakan ke kita terkait tentang layanan-layanan online yang ada di Jemaat Ahmadiyah. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita buka program bincang-bincang kali ini. Pertanyaannya simpel aja dulu ya. Jadi sejak kapan sih jemaat ini mengadakan layanan online? Siapa yang mau jawab dulu? Pencet bel. Oke. Wah, duluan. Pak Yadi dulu deh. Dapat 100 dong. Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Alhamdulillah kalau di jemaat kita mengenai fasilitas terutama untuk anggota ya, untuk memberikan kemudahan, terutama dalam pembayaran, terutama yang diperlukan di jemaat itu. Yang sekarang ini kita diberikan layanan mandiri anggota ya. Itu mungkin isinya LMA itu namanya Pak Yadi. ya LMA itu isinya itu mungkin banyak ya. Yang di dalam aplikasi itu. Terutama ini kalau LMA ini pertama digunakan ya di jemaat di Indonesia ini. Tepatnya itu tanggal berapa? 27. Bener, luar biasa. 27 bulannya ini Februari 2019. Berapa? Wah, hebat. Untuk yang apa Berarti ya? sudah 5 tahun nih. Ajeng nih ketahuan bapaknya terlihat sekali menghafalkan materi ya. Sudah 5 tahun berjalan. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau sejak kapan berdiri tadi pertama ya layanan online ini terlepas dari LMA ya Kang Lukman, sejak kapannya tahu nggak gitu? Pertama layanan online pertama gitu, entah apapun kan layanan online banyak, nggak hanya LMA aja. Untuk transaksi keuangan itu ada namanya Canda ID. Boleh. Canda ID itu pertengahan 2018.
Sedangkan untuk surat menyurat itu sebenarnya kita itu sudah mengarah ke paperless gitu ya. Jadi surat menyurat itu sudah menggunakan elektronik. Nah, kalau layanan online yang diadakan jemaat berarti apa aja Pak? Boleh tahu gak? Kayak tadi LMA. Untuk anggota super app-nya itu LMA, layanan mandiri anggota. Di dalamnya ada terkait dengan data anggota tasnid gitu ya. Kalau kita bahasanya tasnid gitu ya. Terus juga untuk pengorbanan ada tahrik wakfi jadi, pengorbanan lainnya gitu. Terus juga ada Ristanata gitu. Oh, ada di situ ada Ristanata juga. Masih jomblo semua kan? Si jomblo ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau diam berarti udah pada punya. Udah punya ya. Ada akses itu. Aja udah punya. Kok bapaknya kan? Bapaknya nggak tahu. Ada itu. Maksudnya untuk para hudam dan LI muda itu ada layanan untuk mencari jodoh. Terus juga untuk yang masih jobless ya bahasanya, job seeker gitu ya. Ada namanya itu layanan untuk lowongan pekerjaan. Berarti gitu. kurang lebih ada 10 atau 6 lah ya. Lebih banget. Gitu. Nah, karena yang kita tahu memang sekarang kan berkirim surat aja ya Pak Yadi ya melalui media email surat kehujur. Surat kehujur kan. Nah, kalau ya itu benar. Ke situ nggak kebaca. Oke. Apa tuh? Suaranya agak dibesarkan katanya Pak Kang Lukman sama Yadi gitu. Jadi, boleh. Jadi kalau waktu kita, maksudnya gimana? Kapan waktu kita menggunakan layanan online? Maksudnya gimana? Kapan itu digunain itu kapan gitu waktunya? Waktunya katanya. Sebenarnya sewaktu digunakan ya. Tentunya. Kayak contoh misalnya berarti gini kayaknya. Untuk Canda ID kalau Canda ID itu pertengahan 2018, tahun 2018. Oh, Canda ID 2018. Kalau LMA itu kan baru ya. Baru artinya itu mungkin kompilasi dari Canda ID dari segala macam itu. Nah, jadi perlu kita ketahui. Tapi kalau khusus LMA ini, coba Pak Yadi saya mau tanya, kalau khusus LMA ini untuk sosialisasinya sudah sampai mana? Apakah semuanya jemaat anggota nasional Indonesia udah memakai semua atau masih dalam tahap masih sosialisasi? Tapi kalau sudah dilihat dari sejak diluncurkannya itu 2018 ya. Itu sudah 5 tahun, 6 tahun ya. Berarti kan sudah bukan tahap sosialisasi lagi ya. Jadi sudah tahap memang sudah digunakan ya. Artinya bagi semua orang yang di pelosok pun tetap menggunakan layanan mandiri. Tapi yang tadi menyinggung perkataannya Pak Yadi Kang Lukman, semua pelosok, tapi kan nggak pelosok semua kita bisa di Indonesia kan internet. Berarti masih bisa digunakan secara manual. Maksudnya apapun itu misalnya canda atau apapun itu masih bisa secara manual. Biasanya itu pengurus yang inisiatif pengurus jemaat lokal itu biasanya dari cabang itu kan tidak semua anggota yang tidak melek teknologi, pasti ada juga beberapa yang melek teknologi atau para pebaliknya dan itu dia udah melek teknologi. Biasanya itu di cover sama itu tuh tenaga muda. Kalau layanan kantor pusatnya Jemaat Ahmadiyah di mana sih? Mungkin sobat muslim kan belum pada tahu nih. Ada nggak layanan pusatnya online kantor pusatnya layanan Jemaat Ahmadiyah itu di mana? Ada nggak? Di Parung ya? Di Parung. Di Kemang Parung. Oh, di Parung. Kantor pusat. Jadi ada yang mengelola memang. Pusat pengelolaan yang terstruktur itu tetap di Parung. Oh itu. Artinya di situ ada keluhan, mungkin ada kekurangan di situ mungkin bisa kita konsultasi. Tapi menyampaikannya tetap dari kecabang dulu gitu. Menyampaikan tetap dari aplikasi itu sendiri. Jadi dari pusat itu tetap istilahnya membalas dengan cara di WhatsApp kalau nggak salah itu. Di WA. Tapi saya dengar kalau nggak salah Kang Lukman, ini ada nih di LMA ya. Yang karena LMA ini baru launching gitu. Ada yang masuk nih dengan AIMS apa password. Passwordnya nggak kebaca itu apa yang harus dilakukan Kang? Biasanya itu kan memang ini masalah juga
terutama bagi para orang tua. Ya. Itu kan tidak semua anggota itu mempunyai nomor handphone, terus email, apalagi email gitu. Itu barang apaan gitu, nggak jelas gitu kan gitu. Nah biasanya itu kita solusinya di dalam lingkaran keluarga itu ada yang melek teknologi, itu yang kita sosialisasinya ke sana gitu. Jemput bola gitu biasanya. Bola. Oh, jadi kalau tadi sih sebenarnya kreatif suruh nanya bagaimana cara mempublikasikannya layanan online tersebut. Nah, selain kita jemput bola, apa yang kita lakukan Pak? Misalnya sebagai pengurus gitu, untuk ya tadi bagaimana supaya anggota jemaat Ahmadiyah ini ya tadi melek teknologi, menggunakan LMA gitu. Selain jemput bola, apa yang harus kita lakukan gitu Pak biasanya? Memang dirikan mata. Udah mau jawab itu. Udah mau jawab. Apa yang kita harus lakukan selain tadi jemput bola? Gara-gara tadi ya lirik-lirikan ya. Ya. Biasanya kita sih, saya boleh jawab ya? Boleh. Atau yang lebih lengkap saya Pak Yade ya, senior. Saya di sini kan orang baru, tamu ya gitu. Jadi, saya juga orang baru, nggak masalah Pak. Orang lama. Kita nggak ada yang baru, nggak ada yang lama Pak. Jadi udah 5 tahun, 6 tahun. Siapa Bapak? Siapa? Itu aplikasi layanan ini. Kita lagi ngomong senior junior. Enggak, yaudah. Jadi Bapak kalau mau jawab tadi apa yang kita bisa lakukan selain tadi kita jemput bola, misalnya mungkin menurut saya kayak di acara-acara pengajian kita sosialisasikan. Nah selain itu apalagi sebagai pengurus, apakah ngadain seminar atau apa mungkin? Kita kan selain pengajian bulanan itu yang diadakan cabang itu, kita juga koordinasi ke badan-badan gitu ya. Koordinasi badan-badan, mangga kalau mau sosialisasi kita siap menjadi narasumber untuk kegiatan itu. Di samping itu juga kita kan ada WhatsApp grup ya, di badan-badan itu atau di kelompok-kelompok, kita ada 5 kelompok itu juga terkait layanan mandiri anggota itu disampaikan juga kalau ada ini. Kontak sih. Oh iya betul. Tapi emang kalau secara khususnya ini secara khusus per pribadi privat. Oh secara khusus bayar door to door gitu. Oh iya private. Jadi sekalian memberikan pemahaman. Betul. Ya ini kreatifnya dari tadi bawel Pak. Katanya suara Kang Lukman harus lebih keras kencang lagi gitu, lebih kencang lagi kan. Waduh. Supaya ini ngeditnya enak. Oke. Kayaknya masih puasa sih, harusnya disediain nih kolaknya ya. tapi ya guys, saya kasih tahu sedikit ya. Bukan bocoran, saya kasih tahu biografinya Pak Yadi. Pak Yadi ini adalah pengurus MAL. Weh, gitu tuh. Tuh anaknya ngomong MAL Abadi. Bangga gitu. Nah, Pak Yadi ini pengurus MAL yang memang kalau di cabang itu adalah mengurus perihal terkait keuangan. Ya Pak ya? Jadi kalau kalian mau minta dana misalnya buat baksos, buat bukber, ya mintalah ke bapaknya Ajeng ini ya. Langsung nggak mungkin gak dikasih ya lewat Ajeng. Pak paling tanda tangan dong ya. Gitu pasti harus minta gitu. Pokoknya kalau kita mau ngadain apa minta ke bapaknya Ajeng ini, insya Allah pasti ya dilihat dulu baru. Ya. Oke, kalau Alukman ini sebagai sekretaris umum. Itu apa? Bocor ya. Ya apa ini sekretaris umum gitu. Nah, sudah menjabat berapa lama Alukman Sekum nih? Baru ya. Baru 2 periode. Baru bergabung. Sebelumnya di Jakarta ya Kang Lukman ya? Sebelum Jakarta. Nah kalau tadi mungkin pertanyaan terakhir dari kita, kalau layanan online Ahmadiyah ini ada layanan online selain tadi MAL ya, terus Cadas, surat menyurat. Ada layanan online buat remaja nggak sih, buat curhat gitu misalnya, kayak misalnya lagi patah hati atau apa, ada nggak sih layanan online jemaat itu mencakup kerana situ nggak sih? Ada di Biro Jodoh tuh, Ristanata. Oh ada guys. Apa websitenya Kang Lukman? Ristanata.
Ristanata.id. Ristanata.dcidn. Oh, itu .com. tuh. Jadi kalau kalian lagi ribut sama Udam atau Melinya bisa curhat di situ. Nah, boleh. Insya Allah yang balasnya langsung Kang Lukman. Baik, kita masuk ke game Tajong. Tanya jawab dong. Suaranya ada yang ngebas tadi. Pahri. Boleh, fishballnya. Iya lupa. Jadi gini Kang Lukman dan Pak Yadi, setiap narsum yang atau bintang tamu yang kita undang sini harus mengikuti apa yang saya tadi katakan. Seperti contoh, saya contoh sekali lagi. Kita ada di game Tajong. Tanya jawab dong. Silakan Pak Yadi. Tajong. Games Tajong. Tanya jawab dong. Silakan Kang Lukman. Tajong dong. Bisa jawabnya. Bisa jawabnya lagi. Diulangi lagi sekali lagi. Tajong. Keren. Capek ya? Ya udah. Jadi ini adalah pertanyaan yang kita rangkum dari Sobat Muslim yang ada di kanal YouTube dan Instagram. Pertanyaannya, oke. Emang langsung 2? Iya. Oke. Yang satu. Pilih. Pak Yadi dan Kang Lukman. Pilih pertanyaan ini atau 3 juta rupiah. Masih Pak Yadi pilih ini. Oke. Pertanyaannya adalah dari Sobat Muslim adalah, ini boleh terserah siapa yang jawab aja. Permasalahan apa yang biasa muncul dari anggota sehingga membutuhkan fitur bantuan atau keluhan Oh, iya. biasanya? Siapa yang mau jawab? Bu Pak Yadi boleh. Biasanya sih kekurangan itu bayar. Kekurangan bayar itu maksudnya bayar canda? Iya, tidak sesuai dengan billingnya. Oh gitu. Jadi itu biasa yang dikeluhkan. Iya. Lalu yang dilakukan setelah yang harus dilakukan oleh si pengadu atau pemohon itu gimana? Kan di aplikasi itu ada formnya itu situ formatnya ya. Di bawah tuh kalau. Oh, diisi keluhan gitu. Bantuan dan keluhan. Itu diklik saja. Oh, itu aja. Cuman diminta itunya aja, syarat-syaratnya apa, penuhin. Oh gitu. Paling tidak satu billing tuh suruh diupload. Iya. Kalau Kurangnya berapa? Nanti di ini ngeprank ya ngomong. Tadi yang Lukman ada nggak? Pernah nggak pengalaman keluhan? Biasanya Selain itu kalau puasa tuh kan, anggota itu kan bayar tahrik waktu jadi tuh. Biasanya saya udah lunas belum nih gitu. Iya. Ada yang Nah itu bagian keuangan atau bagian administrasi itu pusing tuh. Iya. Itu. Lalu itu solusinya apa tuh kalau misalnya gitu? Biasanya dari Kang Yadi itu satu ya, maksudnya pengurus yang ini langsung gitu ya, langsung japri lah gitu. Atau juga sebenarnya di layanan mandiri anggota itu. Anggota itu ada bantuan dan keluhan itu bisa langsung juga ya? ke nomornya itu 0. Sebutkan aja. Nanti editing yang kita edit sini. bebas. Bebas aja, ngomong aja semua. 02346 79. Nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Nanti tim minta ya, pokoknya nomornya ada di sini. Ya, nomornya di sini. Jangan lupa minta tuh ya nomornya. Nanti nomornya ada di sini. Ya, nomor tadi keluhannya. Layanan dan keluhan. Gimana? Pertanyaan lagi? Apa satu lagi? Lagi, oke. Ya, ini dia. Tadi kan pilih ini apa 3 juta. Sekarang? Saya lagi mikir apa. Mau batal atau itu? Jangan dong. Panjang aja. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang, nih ternyata ada Sobat Muslim yang nanya Pak, apakah ada layanan online yang disediakan jemaat untuk teman curhat? Hehehe, saya baru putus katanya gitu. Pasti ada. Ada nggak, Pak? Halo. Saya. Dikira Pak Yadi. Di Ristanata itu, risanasa.dcidn.com itu ada juga di situ, terutama yang terkait perjodohan itu. Nanti yang balasnya? Ya tim admin bisa dari sana. Boleh curhat apapun itu di situ.
Boleh lah. Boleh. Terutama terkait jodoh ya. Nah, berapa? 3. Oke, satu lagi. Ini nomornya yang tadi ya, 0812 Oh, masih 08? 917 0812 937 4 2 kali sama 1. Nah, ini nomornya dari sini ya. Nah. Karena tadi disebutkan nomor, jadi pertanyaannya udah habis. Cuma ngasihin 2 kok. Ya, baik. Sebelum kita sudahi, kita ada persembahan biasanya ke Sobat Muslim, Pak. Jadi buku yang bisa dibaca oleh Sobat Muslim. Nah, buku ini berjudul tentang Al-Wasiat yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Oh, isinya buku ini sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan diamalkan oleh seluruh anggota jemaat yang sungguh-sungguh hendak mencari dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sobat Muslim bisa baca buku ini. Mohon maaf, Pak Edi udah pernah baca? Khatam. Udah hatam? Wah, luar biasa. Al-Quran? Sebagian. Oke. Yang hatam yang saya suruh. Biasanya gitu, Pak. Jadi silakan Pak Yadi coba secara garis besar untuk mengajak Sobat Muslim membaca buku ini secara sedikit aja. Fungsinya apa ya? Manfaat dari baca buku ini. Coba silakan Pak dipegang, langsung ngobrol ke Sobat Muslim yang ada di depan. Bapak ngomongnya udah hatam soalnya. Sambil dibuka dong. Enggak, Pak. Boleh sambil dibuka. Oh, ya. Di sini, Pak. Kameranya di sini. Jadi begini, untuk al-wasiat itu merupakan tingkat tingkat derajat yang lebih tinggi. Iya. Terus. Jadi ini merupakan wahyu dari Hajat Masih Maud alaihissalam. Jadi seorang pemberi ingat telah datang ke dunia, akan tetapi dunia tidak menerimanya. Nah, kameranya Pak. Namun Tuhan akan menerimanya dan akan menunjukkan kebenarannya Amin. dengan serangan-serangan yang dahsyat. Luar biasa. Inilah solusi dunia kita akan menjadi dunia yang aman, damai, dan sejahtera. Masya Allah. Al-Wasiat. Itu Ya. yang kanan Pak. Jadi Al-Wasiat ini sebenarnya satu gerakan baru ya, di mana ini akan mengganti sistem-sistem yang ada di dunia ini, baik itu kapitalisme, terus Cina, feodal. Soviet itu apa namanya? Soviet itu komunis. Komunis. Nah, ini tatanan ini, Al-Wasiat ini akan menggantikan sistem-sistem ini, karena dengan sistem ini uang akan terkumpul dan itu akan memberikan bantuan kepada negara-negara untuk meminjamkan uang. Nah, itu kita jadi solusi untuk peradaban dunia lah, salah satunya ekonomi itu. Baik, itu dia Sobat Muslim. Buku ini memang sangat menarik. Jadi kalau mau baca buku ini, linknya ada di deskripsi di YouTube di bawah ini. Oke, baik Sobat Muslim. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, komen juga YouTube kita di akun YouTube ya Ahmedia. Boleh juga tulis komentar terkait siapa yang mau kita undang. Ada giveaway juga. Setelah program Ramadan ini, coba dari Sobat Muslim kita mau membuat program apa lagi, silahkan komen yang paling bagus akan kita kasih giveaway. Dan jangan lupa juga follow ahmedia.id untuk Instagramnya. Untuk yang UMKM boleh DM ke kita, nanti kita akan promosikan di program podcast ini, dan juga bisa komen di kolom komentar. Baik, terima kasih Pak Yadi, luar biasa sudah datang di acara kami. Sama-sama. Sama-sama. Sukses ya. Ya Pak, ini ke Pak Yadi. Puasa Pak. Oke, kita puasa ya. Ajeng nih nggak di briefing ya bapaknya ya. Oke, untung saya stop loh. Karena ini Tadi puasa udah waktunya beneran. buka, bukan udah waktunya buka ya? Belum. Oh, belum ya. Tadi dengar ajan. Belum Pak. Dan terakhir Pak, ini kan udah mau mendekati Lebaran ya. Minal aidin wal faidin, Pak Yadi, Kang Lukman. Pulang kampung nggak? Kampungnya di sini ya. Jaga kampung saya. Jaga Jaga kampung. Iya. Kasian banget anaknya. Baik Pak Yadi dan Kang Lukman, terima kasih buat Sobat Muslim. Stay tune terus di acara kita. Nanti episode terakhir kita ada episode yang spesial. Makanya jangan pernah nggak nonton satu episode pun untuk channelnya Ahmedia.
Sekali lagi, oh ya, kita ada sararea.com sebagai media partner. Jadi, terima kasih untuk sararea.com yang telah menjadi media partner kita. Sekali lagi, terima kasih Kang Lukman dan Pak Yadi. Untuk Sobat Muslim juga. Solim! Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.